Berapa banyak dari saudara yang percaya hari ini kita semua akan diberkati? Boleh lambaikan tangan saudara, oke? Dan hari ini yang akan saya bagikan kepada saudara adalah bagian yang kedua dari seri khotbah bulan ini. Ada yang masih ingat judulnya apa? Covenant of Greatness. Covenant itu perjanjian, greatness itu besar. Seperti yang Tuhan ngomong sama Abraham. Tuhan ngomong, Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saya percaya Tuhan juga bicara sama pribadi, tiap pribadi di tempat ini. Tuhan bicara sama saudara, Tuhan mau buat Anda besar. Tuhan mau buat sukacitamu besar. Tuhan mau buat masa depanmu besar. Amin. Tuhan mau buat berkatmu besar. Tuhan juga mau buat engkau jadi berkat yang besar. Jadi ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan kalau saudara percaya bahwa Tuhan mau membawa saudara jadi besar, Anda harus sadar dimulainya cara kerjanya Tuhan untuk menjadikan seseorang besar, yaitu dimulai dari visi. Ketika Tuhan mau membuat Abraham besar, Tuhan ngomong sama Abraham, lihat bintang di langit. Sebanyak itu keturunanmu. Lihat pasir di lautan. Sebanyak itu keturunanmu. Disuruh ngelihat yang kau lihat, kuberikan. Itu yang dicatat di dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, apa firman-Nya? Pandanglah. Balik lagi visi nih. Disuruh ngelihat, disuruh memandang. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang apa? Yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Coba perhatikan kalimat yang saya tegaskan tadi. Yang kau lihat itu kuberikan kepadamu. Jadi Tuhan ngomong sama Abraham, kalau kau melihatnya utara, utara aku kasih. Kalau kamu melihat bukan cuma utara, tapi juga selatan, maka utara dan selatan jadi milikmu juga. Tapi kalau kamu nggak ngelihat barat, kamu nggak ngelihat timur, kamu dapatnya cuma utara dan selatan. Karena yang kau lihat, kuberikan. Jadi sebelum memiliki, sebelum menerima, dimulai melihat. Hari ini sementara firman ini disampaikan, doa saya, mata rohani saudara diurapi oleh Tuhan, supaya Anda bisa melihat. Melihat ini bukan sekedar dengan mata jasmani. Tapi lebih dari itu, melihat dengan mata iman kita. Melihat dengan mata rohani kita. Lihat bintang di langit. Lihat pasir di tepi laut. Sebanyak itu keturunanmu, kata Tuhan. Saudaraku, pertanyaan saya kepada kita semua di tempat ini. What do you see? Apa yang engkau lihat dalam benakmu, dalam hatimu, dalam bawah sadarmu. What do you see? Apa yang kau lihat tentang hidupmu? Karena Tuhan ngomong, yang kau lihat, kuberikan. Saya berdoa hari ini, engkau bisa melihat bahwa oleh bilur-bilurnya, engkau sembuh. Lihat kesembuhanmu itu, lihat kesembuhanmu. Anda melihat kesembuhan atau Anda melihat sakit penyakit? Itu pertanyaan yang berbeda. Ada banyak orang kepengennya sembuh, tapi selalu imajinasinya sakit. Hati-hati. Karena yang kau lihat, kuberikan. Apa yang kau lihat tentang masa depanmu? Sebagian orang kepengennya masa depan yang gilang gemilang, tapi selalu yang dikhawatirkan, dicemaskan, tanpa sadar itu yang dibayangkan dan diimani, tapi iman negatif, yaitu masa depan yang suram. Hati-hati, karena yang kau lihat itu yang jadi. Hari ini saya berdoa kita semua connect sama Roh Kudus. Sementara firman ini disampaikan dan Anda minta Roh Kudus urapi mataku untuk bisa melihat yang engkau ingin aku lihat. Saya berdoa Anda melihat
kemenangan. Saya berdoa Anda melihat pemulihan keluarga. Saya berdoa Anda melihat mujizat terjadi. Saya berdoa Anda melihat open doors, pintu-pintu terbuka, tingkap-tingkap langit terbuka, dan berkat tercurah berkelimpahan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah dalam buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Itu sebabnya kalau Anda masih ingat kisahnya Elisa ngikutin gurunya namanya Nabi Elia. Sampai di satu titik Nabi Elia ngomong sama muridnya, kamu kok ngejarnya sampai seperti ini? What do you want? Kamu maunya apa? Terus Elisa ngomong, aku mau 2 bagian dari rohmu. Dengan kata lain, Elisa ngomong, aku mau double porsi dari kuasa Allah yang bekerja dalam hidupmu. Permintaan Elisa ini gak main-main. Elisa belum pernah melakukan mujizat sebelumnya. Sedangkan Elia itu nabi terbesar pada zaman itu. Dia dengan berkata-kata, maka dia bisa menutup langit. Hujan gak turun 3,5 tahun. Dengan dia memerintah, hujan turun. Ini nabi besar. Sedangkan Elisa gak pernah buat mujizat dalam hidupnya. Tapi maunya mujizat yang dikerjakan Elia, dia juga mengerjakan 2 kali. Makanya Elia ngomong, yang kau minta itu sukar. Ada permintaan-permintaan yang beyond limits. Ada permintaan-permintaan yang sukar. Mungkin ada di antara saudara yang Anda ingini, yang Anda minta, yang Anda doakan. Itu sukar. Kenapa? Karena di saat dunia lagi resesi, Anda mintanya sama Tuhan kelimpahan. Di saat semua orang ketutup jalannya, Anda minta sama Tuhan open doors, pintu terbuka. Ini berlawanan. Itu yang Nabi Elia ngomong sama Elisa, yang kau minta itu sukar. Tapi kalimat berikutnya Elia ngomong begini. Tapi kalau engkau bisa melihat, aku terangkat ke surga, maka itu akan terjadi. Tapi kalau engkau tidak bisa melihat, maka itu tidak akan terjadi. Anda dengerin baik-baik. Doanya sama, tapi bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Ditentukan apakah engkau bisa melihat. Anda boleh doa minta kesembuhan, but can you see it? Apakah engkau bisa melihatnya dengan mata iman bahwa di dalam kuasa Yesus engkau terima kesembuhan? Apakah engkau bisa melihat saat ini juga bahwa tangan Tuhan yang kuat sedang bertindak dalam hidup saudara sehingga kegagalanmu dirubah Tuhan jadi keberhasilan, kekalahanmu dibalik Tuhan jadi kemenangan? Can you see it? Jangan-jangan kita minta satu hal tapi ngelihat hal yang lain. Karena yang kau lihat kuberikan. Jadi saya berdoa sementara firman ini disampaikan. Lihat terus dengan mata iman saudara. Lihat kesembuhan sedang terjadi. Lihat satu orang diselamatkan. Seisi keluargamu semuanya terima keselamatan, anugerah, keselamatan yang daripada Tuhan. Lihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Lihat bagaimana Tuhan membela saudara dan memunculkan kebenaran saudara seperti rembang tengah hari. Lihat di tengah semua masalah dan tragedi dan banyak hal negatif terjadi dalam hidupmu. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Lihat itu, lihat kebaikan itu terjadilah. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang kau minta sukar, tapi kalau bisa ngelihat, kamu dapat. Makanya yang namanya melihat, saking hebatnya itu selalu akan jadi target musuh. Musuh akan selalu menarget visi yang engkau lihat dalam hidupmu. Yang ditarget adalah visinya. Makanya banyak orang tanpa sadar visinya kabur. Dulu punya visi. Tapi sekarang visinya kandas, visinya blur. Itu yang dialami oleh Simpson ketika dia jatuh dalam dosa. Musuh menangkap dia kehilangan pengurapan. Terus kemudian musuh melakukan sesuatu, yaitu apa? Mencungkil matanya. Kita baca dulu ayatnya. Hakim-Hakim 16. Ayat 20 sampai 21. Kita baca ayat 21 aja. Orang Filistin itu menangkap dia. Apa tadi?
mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Coba Anda kepikiran gak? Kenapa waktu Simson ditangkap yang dicungkil matanya? Kenapa tidak dipotong tangannya? Tidak dibuat dia lumpuh kakinya? Kenapa kok matanya? Dengerin baik-baik saudaraku. Seeing is powerful. Melihat itu punya kuasa yang besar. Tuhan sendiri yang ngomong, yang kau lihat, ku beri. Kamu ngelihatnya pasir di tepi lautan, kamu dapat pasir. Kamu ngelihatnya bintang di langit, bintang pun Tuhan kasih. Yang kau lihat, ku berikan kepadamu. Sama-sama ngelihat, mulai hari ini ganti yang engkau lihat. Jangan yang lihat yang jelek-jelek. Lihatlah yang indah, lihatlah yang besar, lihatlah yang dahsyat, lihatlah yang luar biasa. Doa saya mulai hari ini kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jangan sampai kehilangan visi seperti Simson. Simson ketika dia kehilangan visi, tadi kita baca ya, dia dicungkil matanya terus dipenjara. Pekerjaannya apa? Menggiling. Menggiling itu ada kayak batu besar yang dia mesti muter-muter kayak gini. Itu yang dialami oleh orang-orang kalau kita kehilangan visi. Kehilangan arah, hidupnya nggak bisa progressing maju. Hidupnya cuma muter di situ aja. Berapa tahun ya sudah stagnan di level itu. Nggak pernah ada terobosan. Kenapa? Kehilangan visi. Yang dilakukan aktivitasnya cuma muter-muter tanpa ada arah yang jelas. Orang kalau punya visi, dia akan melangkah dari A ke B, B ke C. Terus membangun dan membangun from glory to glory. Begitu kehilangan visi, kayak Simson tadi, muter-muter. Coba kita teliti, jangan-jangan tanpa sadar hidup kita cuma menyia-nyiakan waktu, tenaga, dan segalanya. Tapi nggak membawa kita mendekati pada penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, ketika Simson kehilangan visi, hidupnya jadi minimal, nggak maksimal. Awalnya Tuhan punya rencana buat Simson jadi pahlawan besar untuk seluruh bangsa Israel. Tapi ketika dia kehilangan visi itu, rencana Allahnya sebesar ini, tapi kemudian yang dialami Simson shrinking. Cuma ngalaminya sebagian. Yes, Simson masih punya prestasi besar, mengalahkan banyak orang Filistin. Tetapi itu jauh di level sebenarnya yang Tuhan sudah rancangkan buat Simson. Banyak orang bukan kehilangan sepenuhnya, tapi cuma dapat yang minimal dari yang Tuhan sudah sediakan. Padahal Tuhan sudah rancangkan yang besar. Tapi gara-gara kehilangan visi, kita sadar ya sudah gini aja deh. Hidup saya ya sudah gini aja deh. Saya berdoa mulai hari ini bukan yang minimal lagi. Yang maksimal. Doa saya semuanya 100% yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup saudara tergenapi sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Yang ketiga, Simson kehilangan visi sehingga dia jadi bahan tertawaan. Hakim-Hakim 16 ayat 25. Ketika hati mereka riang gembira, ini orang Filistin ya. Berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Kalau Anda baca ayat ini jangan sambil lalu, Anda gak dapat apa-apa. Yang dipanggil siapa ini tadi? Simson. Siapa Simson? Ini bukan orang biasa loh, bukan orang sembarangan loh. Ini orang yang karismatik. Ini jenderal pelang, pahlawan besarnya bangsa Israel. Sendirian ngelawan 1000 dengan mudah dia kalahkan. Berhadapan sama singa, dia cabe-cabe singa. Tapi sekarang jadi bahan tertawaan.
Simpson ini ibaratnya kalau dia pengusaha, jadi pengusaha paling top, paling melejit se-Jakarta pada masa ini, ibaratnya seperti itu. Kalau dia influencer sosial media, dia punya follower ratusan juta mungkin. Tapi kemudian dipanggil dan jadi bahan lelucon. Kenapa? Dimulai karena kehilangan visi, hidupnya jadi lelucon. Tahukah saudara, kalau engkau kehilangan visi, musuh ketawa, iblis ketawa. Saya berdoa mulai hari ini iblis stop tertawa. Saya berdoa mulai hari ini iblis menangis. Dan doa saya yang tertawa adalah Tuhan, karena melihat setiap rancangannya tergenapi dengan sempurna. Hidupmu jadi kesaksian, bahkan jadi tanda ajaib bagi orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Yang percaya katakan amin, dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada seorang penginjil besar pada masa itu tahun 70-an, namanya Jim Bakker. Dia adalah TV evangelis. Penginjil TV ya, zaman itu kan belum ada sosial media kayak sekarang ya. Topnya ya TV. Dan orang ini sangat terkenal di Amerika. Jutaan orang kalau dia KKR, ini topnya ini pada masa itu. KKR-nya selalu hebat dan luar biasa. Dari luar tampak berhasil. Tapi sayangnya sampai di satu momen dalam hidupnya dia kehilangan visi. Tadinya dia melayani itu fokusnya Tuhan. Fokusnya pada perkara-perkara di atas. Fokusnya menjangkau jiwa. Fokusnya menyenangkan hati Tuhan. Tapi sampai di satu titik dia kehilangan apa yang dia lihat dari awal. Sekarang bukan perkara di atas yang dia lihat, perkara yang di bawah. Bukan ngejar perkenanan Tuhan, tapi mencari pujian manusia. Bukan ngejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekarang yang dia kejar keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Cuma ambisi manusia sendiri. Orang kalau yang dilihat berubah, yang dikejar berubah. Dan tanpa sadar, miring gak sadar. Tiba-tiba suatu saat jatuh dalam dosa. Skandal begitu besar. Sampai di penjara. Pelayanannya hancur semuanya. Namanya rusak total. Jadi bahan cemoohan dan ejekan. Dan bahan lelucon persis seperti yang dialami oleh Simpson. Tapi puji Tuhan setelah itu dia bertobat. Tuhan pulihkan dan dia maju kembali sampai sekarang. Saudaraku. Ya, tetapi kayak tidak bisa dalam level seperti yang seharusnya, kayak Simpson harusnya itu di situ. Tapi gara-gara kehilangan visi. Saya berdoa mulai hari ini Anda tidak kehilangan visi lagi. Bahkan visi yang sempat hilang hari ini dikembalikan kepada saudara. Visi yang Anda pikir sudah kandas, sudah mati. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Revival terjadi, kebangkitan terjadi. Visi itu dinyalakan, dihidupkan kembali, dikobarkan kembali. Dan ketika engkau melihat dan berjalan dengan iman, maka kuasa Allah menyertai saudara. Dan visi itu jadi. Tepuk tangan saudaraku yang meriah buat Tuhan kita. Ingat baik-baik, visi itu mengubah hidup kita. Punya visi tidak berarti dalam semalam hidupmu berubah. Tapi tidak punya visi menjamin hidupmu gak pernah berubah. Anda paham yang saya maksudkan? Saya ulangi ya. Punya visi tidak sama dengan dalam semalam hidupmu berubah. Tapi engkau gak punya visi, sudah pasti tidak ada perubahan. Jadi punya visi. Punya visi yang besar. Saya tanya sama saudara, kalau saya sebut satu nama ini, apa yang muncul di benak saudara? Korea Selatan. Apa? Drakor. Apalagi? Negara yang maju, keren. Budaya populer seluruh dunia. Korea Selatan. Tapi tahukah saudara bahwa setelah perang Korea tahun 1950-1953,
boleh dikatakan Korea Selatan tuh hancur total. Dia jadi negara yang sangat miskin, bahkan lebih miskin dari banyak negara di Afrika. Gak kebayang kan? Kita mikirnya Korea Selatan kaya dong. Tapi waktu itu 1950-an dia lebih miskin dari banyak negara di Afrika. Gak punya cadangan minyak, gak punya emas, bahkan tambang. Masyarakatnya kelaparan. Dan jenderal perang Amerika yang membantu Korea Selatan dalam perang itu, setelah menang dia ngomong gini, wah ini hancur semuanya. Butuh 100 tahun untuk Korea Selatan bisa pulih. Pulih seperti sebelum perang loh. Butuh 100 tahun, berarti hopeless banget tuh. Itu kata-kata dikasih di museum mereka. Anda kalau ke sana bisa melihat sampai sekarang. Untuk membuktikan bahwa perkataan itu bisa dibalikkan. Makanya perkataan negatif atas hidup saudara bisa dibalikkan. Bisa diubahkan. Mungkin manusia, bahkan mungkin orang tua sendiri sempat mengata-ngatain engkau gak punya masa depan. Engkau gak punya harapan. Tapi bisa diubahkan. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka gak punya apa-apa. Tapi mereka, Presiden Park Chung-hee punya mimpi yang besar. Korea Selatan suatu hari nanti akan jadi negara yang besar. Akan jadi superpower ekonomi dunia melalui industrialisasi. Dan kemudian dia mulai melakukan program pembangunan yang masif. Dan dia mulai mendorong pengusaha-pengusahanya untuk berani bermimpi besar. Jadi sama-sama berbisnis, mimpinya kecil dan mimpinya besar beda loh. Nah sekarang salah satu pengusaha Korea yang mungkin Anda dengar brandnya Samsung. Kalau dengar kata itu munculnya apa di benak saudara? Smartphone, benar apa tidak? Terus elektronik. Tapi tahukah saudara pada tahun itu Samsung pendirinya bisnisnya jualan mie dan ikan kering. Apa hubungannya smartphone sama mie? Tapi presidennya ngomong kamu harus berani bermimpi yang besar. Kamu harus berani mengerjakan proyek-proyek yang besar. Jadi dia mencoba melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Berani melakukan perkara besar. Punya visi yang besar. Berhasil apa tidak? Gagal. Emangnya punya visi besar langsung berhasil? Semua ya perlu proses. Tapi ketika gagal, dia tidak ngomong wah percuma. No. Ketika gagal, Presiden Park ngomong sama pendiri Samsung ini, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi. Ayo coba lagi. Kalau kamu menyerah, kita gak akan pernah punya masa depan yang besar. Ayo bangkit dan coba lagi. Dan Samsung jadi hari ini seperti mereka ada sekarang. Mungkin ada yang sedang gagal di tempat ini. Mungkin ada yang sedang kalah dan terkapar. Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi. Ayo coba lagi. Ayo bangkit lagi. Ayo berjuang kembali. Punya mimpi lagi. Punya visi yang lebih besar lagi. Maka tangan Tuhan akan bertindak dalam hidup saudara. Kalau tepuk tangan buat Tuhan kita, tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Satu lagi ya, kalau saya sebut nama ini, Singapura. Siapa pernah ke Singapura? Cukup banyak ya mestinya. Orang semua ngomong hari ini tentang Singapura luar biasa. Tapi tahukah saudara di tahun 1965 loh. Indonesia kan lebih dulu nih, 1945 merdeka. Singapura 1965 didepak keluar dari Malaysia. Tadinya adalah bagian dari Malaysia, banyak orang gak tahu. Tapi dianggap membebani, dianggap hopeless, gak ada harapan. Didepak keluar dari Malaysia. Se-hopeless itu. Jangan ngelihat Samsung sekarang. Jangan ngelihat Singapura sekarang. Kadang-kadang orang tuh nilainya cuma kalau orang sudah sukses. Orang sudah di atas, orang sudah melejit. Tapi lihat ketika nothing. Ketika nobody. Dan Singapura nggak punya apa-apa, nggak punya resources seperti di Indonesia. Air minum saja, air bersih aja nggak punya, harus impor dari Malaysia. Pengangguran tinggi,
banyak pengungsi, dan konflik rasial yang parah sekali. Konflik, kacau semua negara. Sampai sama Malaysia, aduh ini percuma nih, potong. Mungkin Anda sedang dipotong oleh keluarga saudara. Mungkin Anda tidak dianggap di tim di mana Anda bekerja. Di perusahaan Anda dianggap nothing. Itu yang dialami. Di depan TV nasional, Prime Minister, Perdana Menteri pertama Singapura, siapa namanya? Lee Kuan Yew. Sambil menangis dia ngomong, ini momen duka memang. Tapi kita tidak boleh berkecil hati. Kita akan membangun negara kita. Dan suatu hari nanti anak-anak kita akan bangga punya negara Singapura. Dan hari ini Singapura jadi kekuatan ekonomi dunia yang membuat semua orang berdecak kagum dan memuji-muji luar biasa. Jangan ngelihatnya sekarang, ngelihatnya ketika nothing. Ngelihat Abraham itu bukan sekarang, ngelihatnya ketika nothing, belum punya anak apa-apa. Tapi ngelihat bintang di langit. Doa saya, Anda yang gak punya apa-apa, lihat bintang di langit. Jangan terlalu takut untuk bermimpi tinggi. Saya aja sudah punya visi yang besar. Dan lihat bagaimana kuasa Tuhan sanggup menyertai saudara. Dan membuat yang tidak ada jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin dalam hidup saudara. Jangan izinkan keterbatasan saudara membatasi visi Tuhan dalam hidup saudara. Yang namanya visi, mimpi setinggi langit. Karena what you see is what you get. Yang kau lihat, kuberikan kepadamu. Dan sebenarnya semua hidup kita itu ditentukan oleh visi. Coba Anda renungkan ya, semua kategori gitu. Minimarket. Anda pernah nggak ke tempat pelosok dan ngelihat minimarket? Dengan semua keterbatasannya. Tapi minimarket yang sama, dengan visi yang berbeda, bisa jadi jaringan minimarket yang menasional dan mengglobal. Yang harusnya tiny, kecil, sekarang dilihat giants. Coba Anda renungkan lagi, semua dalam hidup itu gini. Contoh ya, tempat penginapan. Ada yang levelnya seperti dicatat di Alkitab, Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina. Anda pernah nggak nginep di satu tempat yang sudah kayak kandang gitu, sudah kayak, aduh nggak layak. Tapi sama-sama penginapan itu bisa di leverage. Jadi bintang 5, bintang 6. Padahal esensinya sama loh. Penginapan. Contoh nih, tempat perjudian. Pernah ngelihat judi kampung? Ya kayak gitu, benar apa tidak? Tapi Anda pernah melihat paling tidak di sosial media gambar pernah ke Las Vegas? Dengan semua gemerlapnya, kincolongnya, itu semua kan sama, judi. Tapi yang satu kelas bawah, yang satu top of the line. Hidup kita juga sama. Hidupmu yang sama bisa jadi paling low, tapi bisa jadi unlimited. Yang kau lihat, ku berikan kepadamu. Kamu ngelihatnya pasir, dapat pasir. Tapi Tuhan ngomong, kamu ngelihat bintang di langit, ku berikan. Mulai hari ini Tuhan akan bawa saudara untuk mengalami perkara-perkara yang jauh lebih dari yang Anda pikirkan dan bayangkan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Gereja juga sama. Sebagian orang lihat gereja itu kasihan banget. Saya pernah suatu saat cari satu tempat yang cocok untuk gereja. Di satu lokasi yang prime saya datang. Dan ketika ketemu sama brokernya, saya ditanya, ini mau dipakai untuk apa? Saya ngomong untuk gereja. Dia ngomong, oh kalau gereja nggak cocok di sini, gereja di pojok sana aja. Jadi kalau di mindsetnya dia, gereja itu gak layak untuk dibangun di tempat prime. Disuruh yang secondary sana. Dan banyak orang punya mindset kayak gitu. Ngelihat hamba Tuhan. Kebanyakan orang ngelihat hamba Tuhan, itu hamba Tuhan yang kasihan. Tapi Anda belajar firman Tuhan yang benar.
Benar Yesus lahir di kandang yang hina. Tapi dia adalah raja di atas segala raja. Dan untuk umatnya, untuk umat pilihannya, saudara dan saya umat pilihannya. Dia ngomong tentang kita, kamulah imamat rajani. Kingly priest. Siapa bilang jadi imam harus kasihan? Ternyata janji firman Tuhan, imam itu rajani. Kita sama-sama jadi imam. Bisa jadi imam paling kasihan. Bisa jadi imam dengan aura raja. Kapasitas raja. Karisma raja. Sama-sama saudara punya hidup yang sama. Keluarga yang sama. Pekerjaan yang sama. Saya mau ngomong sama saudara. What do you see? Kamu ngelihat pasir? Atau kamu ngelihat bintang? Yang manapun. Benar semuanya, gak ada yang salah. Karena Tuhan ngomong, yang kau lihat. Ku berikan. Saya sedang melihat tentang gereja kita. Hari ini Tuhan ngomong, lihat bintang di langit. Kalau kita ngomong tentang gereja keluarga Allah, orang lihat ya keluarga Allah itu adalah gereja as we know it today. Ya kayak gini gereja keluarga Allah. Ini realita kita. Tapi saya sedang diajak Tuhan melihat bintang-bintang di langit. Karena Tuhan sedang ngomong sama kita. Aku akan membuat engkau bangsa yang besar. Abraham satu orang, Tuhan ngomongnya bangsa yang besar. Tuhan melihat bangsa dalam diri satu orang. Bukan cuma Tuhan ngomong kamu orang besar. Bukan cuma Tuhan ngomong kamu akan jadi keluarga yang besar. Bukan. Tapi Tuhan ngomongnya bangsa yang besar. Saya sedang melihat gereja kita bukan cuma gereja. Keluarga Allah bukan lagi hanya gereja. Tapi dengan mata iman saya melihat keluarga Allah di-upgrade Tuhan. Jadi bangsa yang besar. Tuhan sedang melihat. Anda nanti ke depan kita bersama-sama akan dibawa Tuhan ngalami upgrade perbesaran. Gereja ada di skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Anda akan lihat itu nanti. Yang kau lihat, ku berikan. What do you see? What do you see? Anda mau melihat masa depanmu suram? Benar. Anda mau melihat masa depanmu gilang gemilang? Benar. Kalau Singapura nggak punya pemimpin yang bisa melihat seperti pada waktu itu mereka melihat, mungkin hari ini Singapura masih jadi negara yang sangat miskin dan sangat kasihan sekali dan Indonesia perlu mengirimkan bantuan-bantuan kemanusiaan ke sana. Tapi visi merubah segalanya. Visi yang dari Tuhan akan merubah hidup saudara. Visi yang dari Tuhan akan merubah keluarga saudara. Visi yang dari Tuhan akan memperbesar masa depan. Boleh katakan amin dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Makanya kalau kita mau membangun KACT pun, proyek yang Tuhan sedang percayakan ini bukan cuma proyek pembangunan fisik. Keliru orang. Ini adalah visi profetik. Di mana Tuhan itu sedang mau membangun di tengah-tengah kita ini. Gereja jadi pusat pemulihan terjadi. Ketika orang-orang datang, pernikahan-pernikahan dipulihkan. Keluarga-keluarga dipulihkan. Di tempat ini akan ada pertobatan jiwa besar-besaran. Akan ada keselamatan yang luar biasa. Hujan pertobatan besar-besaran terjadi. Akan ada mujizat-mujizat dan demonstrasi kuasa Allah yang nyata di tengah-tengah kita. Ini akan menjadi pusat doanya dunia. Doa yang sama, ada orang yang anggap doa itu cuma murah banget. Tapi saya sudah melihat ada orang-orang yang bisa melihat doa. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kemegahan doa tergantung dengan apa yang Anda lihat. Saya berdoa gereja ini akan menjadi pusat doa, pusat pujian, penyembahan, pusat misi, pusat di mana tentara-tentara Allah di training dan dibangkitkan, pusat di mana tentara-tentara Allah diutus membawa Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi pusat kegerakan Roh Kudus global. That is the vision. Dan saya berdoa Anda jadi bagian di dalam visi itu.
Nangkap visi ini saudaraku, tangkap visi ini. What do you see? Mau nggak Anda punya visi yang besar? Kalau Anda mau punya visi yang besar, yang pertama, kenallah Tuhanmu yang besar. Karena memang kalau kita sendiri ya terbatas. Tapi kalau kita jalan sama Tuhan yang besar, kita jadi nggak terbatas. Kalau saudara berusaha sendiri, semua manusia ada batasannya. Tapi kalau engkau tahu engkau punya Bapa yang besar, Anda harus tahu loh, anak orang biasa sama anak konglomerat, confidence-nya, kalau ngomong skalanya beda, benar apa tidak? Kenapa? Karena dia punya bapaknya. Saudara juga punya bapak surgawi, saudara. Dan kenallah itu. Mungkin di rekening saudara mungkin masih sangat sedikit di situ. Tapi jangan pernah lupa di rekening surga itu unlimited. Cuma belum cair aja ke rekening saudara gitu kan. Tapi harus kenal dulu siapa bapak saudara. Nanti Anda akan melihat bagaimana batasan-batasan limit-limit itu dibongkar semua dari hidupmu. Dan engkau akan masuk di dalam dimensi tanpa batas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau punya visi yang besar, pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Maksudnya apa? Saya ajak dulu baca di Keluaran 24 ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung. Semuanya katakan ke atas gunung. Dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Jadi waktu itu Tuhan mau bicara sama Musa, tapi sebelum Tuhan ngomong, memberikan visinya kepada Musa, Tuhan ngomongnya gini, kamu naik dulu ke gunung, nanti di gunung itu aku ngomongan sama kamu. Coba Dara renungkan ya, Musa umur 80 tahun loh. Tuhan suruh naik gunung. Emangnya gampang naik gunung Sinai? Anda pernah naik gunung Sinai? Pernah ke Israel naik gunung Sinai? Saya pernah sekali saudaraku. Waduh. Padahal Abraham umur 80 tahun. Saya ini masih muda. Tapi waktu naik itu aja saya dibantu naik unta saudaraku. Tapi capeknya luar biasa dan ketika turun itu kaki sudah keder semua ya. Saya sampai di satu titik nggak kuat, kepleset dikit saya jatuh itu. Kenapa? Karena kayak sudah nggak ada kekuatan di kaki gitu. Saya nggak terbiasa itu. Tapi untuk Tuhan bicara sama Musa, Tuhan ngomongnya kamu naik dulu ke gunung, nanti baru aku bicara. Baru aku ngasih visi. Apakah Tuhan nggak bisa bicara di kemahnya Musa? Emangnya hanya di gunung Tuhan bicara? Emangnya di kemah Tuhan nggak bisa bicara? Bisa. Tapi saya nggak yakin kalau di kemah Musa bisa dengar suara Tuhan. Musa bisa nangkep visi yang dari Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kalau selama dia di kemahnya ada begitu banyak rutinitas, aktivitas, kesibukan, distraction yang membuat dia nggak bisa konsen. Dan Tuhan ngomong pun dia nggak dengar. Ada visi itu hanya bisa kita tangkap kalau kita taat sama Tuhan, naik ke gunung Tuhan. Naik ke dimensi yang lebih tinggi. Tahukah saudara, salah satu momen Anda naik ke gunung Tuhan, yaitu tiap minggu Anda ibadah seperti ini. Anda bisa loh ibadah di rumah, bisa nggak doa di rumah? Emangnya nggak bisa doa di kemahmu masing-masing, di rumahmu, pujian penyembahan nggak bisa? Bisa aja, Tuhan juga hadir di sana. Tapi Tuhan ngomong, naik ke gunung, aku bicara sama kamu. Naik ke gunung, aku kasih visi sama kamu. Saya percaya sementara firman Allah hari ini dibagikan, ada orang-orang di tempat ini yang mata rohaninya diurapi oleh Tuhan untuk melihat hal-hal yang tidak akan Anda bisa lihat kalau Anda tidak naik ke gunung Tuhan. Tapi karena Anda hadir dalam ibadah hari ini, visimu diperbesar oleh Tuhan. Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang tidak engkau lihat sebelumnya. Dan ketika engkau melihat itu, semuanya jadi.
Saya sendiri saudaraku tiap tahun saya ke Afrika untuk melihat gereja terbesar di dunia. Loh, ngapain ya ke Afrika? Repot banget ke Afrika. Mahal loh ke Afrika, lebih murah ke Amerika daripada ke Afrika. Apakah saya orang yang pengangguran sehingga tiap tahun saya berangkat ke Afrika. Ngelihat gereja terbesar itu. Kan saya juga bisa kan ngelihat dari Indonesia, ngelihat di YouTube juga bisa. Saya ngomong sama saudara, bisa dan tidak. Anda juga bisa ngelihat gunung manapun di dunia lewat YouTube-mu, lewat sosmedmu. Tapi ngelihat di sosmed sama datang menghirup udara gunung itu. Menikmati momen di sana itu beda. Kamu ibadah online di rumah ya bisa. Tapi kamu datang ke rumah Tuhan. Memuji dan menyembah. Ngalami kuasa Tuhan. Di rumah Tuhan beda. Ketika saya di tempat itu. Di Afrika saya ngelihat jutaan orang itu. Menghirup udara di situ. Ngalami pengurapan ada di situ. Itu momen saya naik ke gunung Tuhan untuk melihat visi yang lebih besar. Tiap tahun visi saya diperbesar. Dan diperbesar lagi, diperbesar lagi. Oh, tadinya saya pikir gereja itu gitu. As we know it. Tapi tahun dari tahun saya mulai ngelihat, ternyata tidak hanya seperti itu loh. Ini bisa di leverage seperti ini loh. Terus. Saya berdoa mulai hari ini visimu diperbesar oleh Tuhan. Makanya di gereja kita ada yang namanya Unlimited Conference. UC. Saya ajak saudara ikut. Kenapa? Karena UC itu momen impartasi visi. UC itu momen kita naik ke gunung Tuhan. Itu momen kita bisa melihat. Itu momen di mana Tuhan berbicara sama kita dan kita nangkep, kita fokus, kita bayar harga ke sana. Saya berdoa Anda nggak lewatkan itu. Bahkan untuk UC tahun depan Anda langsung daftar sekarang, jangan nunggu. Sekarang pendaftaran saya dengar sudah 2.500. Sedikit lagi penuh. Anda mesti cepat. Oke? Karena ada momen-momen kayak gitu. Kita semua bukan pengangguran lah. Saya untuk ke Afrika juga bayar mahal. Tapi ketika Musa bayar mahal di gunung Tuhan. Kemuliaannya nyata. Yang terakhir, yang ketiga, kalau Anda mau punya visi yang besar. Maka saudara mesti terima pencurahan Roh Kudus yang lebih lagi. Karena pada hari terakhir sudah dinubuatkan. Roh Kudus akan dicurahkan dan kemudian orang-orang akan mulai dapat mimpi. Dapat penglihatan. Ketika Anda terima Roh Kudus, percaya enggak? Mimpimu pun berubah. Bukan hanya mimpi bunga tidur. Tapi Anda akan mulai terima mimpi-mimpi surgawi. Di mana Tuhan akan memperlihatkan hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan terjadi dalam hidup saudara. Itu terjadi ketika Anda penuh Roh Kudus. Anda akan mulai mendapat penglihatan-penglihatan. Anda akan mulai bisa melihat yang tadinya Anda nggak pernah bisa lihat sebelumnya dalam hidup saudara. Anda pikir keluargamu cuma gitu. Tapi ternyata keluargamu sehebat itu. Anda pikir karirmu ini nggak potensi, bisnisnya nggak potensi. Tapi ternyata ada tambang emas di balik semuanya itu. Hanya kita nggak ngelihat. Tapi kalau Anda terima kepenuhan Roh Kudus, you will see. Engkau akan melihat. Dan yang kau lihat, ku berikan kepadamu. Siapa percaya? Siapa percaya? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang kemenangan. semuanya
Sementara Anda nyanyi lagu ini, saya melihat dalam alam roh, ada orang-orang di tempat ini yang terima urapan besar. Ada yang terima mujizat yang besar. What do you see? Tuhan ngomong sama Abraham, lihat itu, utara, selatan, timur, barat. Pokok yang kamu lihat, ku beri kepadamu. Jangan sampai Anda melihat hanya separuh. Jangan sampai Anda melihat hanya setengah, hanya seperempat. Lihat semua yang Tuhan suruh Anda lihat. Maka Anda akan melihat kuasanya bekerja dan semuanya jadi. Siapa di tempat ini butuh Tuhan untuk mengurapi mata rohani saudara. Sehingga Anda bisa melihat yang Tuhan mau Anda lihat. Angkat dua tangan saudara. Dan katakan, ya Roh Kudus, urapi mata rohaniku ini. Untuk melihat yang engkau lihat. Melihat bintang di langit. Pasir di lautan. Sebanyak itu mujizatku, kemenanganku. Mari semuanya berdoa, masing-masing berdoa. Ora la masyaratan, syikira la masyara la masyar. Lihat karir yang besar, lihat blessing yang besar, lihat kesempatan yang besar, promosi yang besar. Lihat damai sejahtera yang besar, sukacita yang besar. Lihat masa depan yang besar, kelompok sel yang besar. Lihat gereja yang besar. Lihat saudara, lihat. Ora takapasyara la pasya, ora la pasyara la pasya. Aku punya Amin yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dan katakan, imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang terakhir katakan, imanku